Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam melewati salju dengan kereta luncur, bersenang-senang sepanjang jalan, belnya berbunyi Yami Rama Ina Batali Pusa, warga IKN Jogja, alumni IKN Jogja, Profesor Suami, Murai ba Jogja, ya odo Karisulu, Wayami, ya hobu luo wanaretade, Tubuh wada Yesu. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yahobu Shalom. Sekali lagi Shalom. Terima kasih pada yang saya hormati Bapak Pendeta Pengkhotbah yang sudah berkenan hadir ikut dalam ibadah Natal dan perayaan Natal dan IKN Jogja pada sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua IKN Jogja, Ibu Pendeta Haris, Dewan Pembina IKN, saya memperhatikan mungkin karena sudah sepuh dan tidak bisa hadir bersama dengan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu pengurus dan seluruh teman-teman mahasiswa dan warga IKN Jogja, baik yang hadir secara luring di gedung gereja ini maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom dan channel YouTube IKN Jogja. Kami dari Panitia Pelaksana Natal IKN Jogja mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh support atau dukungan dari semua pihak yang telah bersusah payah untuk membantu kami, Panitia Penyelenggara Natal IKN Jogja tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun ibadah Natal ini adalah sebagai wujud sukacita kita bersama, karena selama pandemi COVID-19, kita semua tinggal di rumah masing-masing. Tahun kemarin saya ingat betul itu, kita merayakan Natal dengan secara virtual, ala kadarnya tanpa ada pertemuan yang seperti ini. Dan meskipun dengan segala keterbatasan, kita bersyukur bahwa pada tahun ini kita bisa bertemu bersama, ada yang hadir secara luring dan ada juga yang harus hadir secara daring. Meskipun demikian, tentu itu kita harus syukuri semua karena anugerah Tuhan. Saya perlu laporkan sebagai panitia pelaksana Natal IKN pada sore hari ini bahwa Natal IKN Yogyakarta tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022 ini terselenggara berkat dukungan dari semua pihak, para Dewan Pembina, kemudian warga IKN Jogja, dan perlu kami laporkan bahwa dari semua dukungan itu telah kami gunakan, sumber daya yang telah dipercayakan ke kami telah gunakan sesuai dengan tempat atau porsi yang telah ditentukan. Kami dari panitia memohon maaf kalau misalnya penyelenggaraan Natal ini nanti ada banyak keterbatasan. Mari kita menikmati, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan kiranya damai Natal, pesan-pesan Natal yang akan kita terima nanti melalui khotbahnya boleh menjadi hadiah yang boleh kita bawa pulang bersama dengan keluarga kita. Itu yang boleh saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dia raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Oke, kata sambutan dari Ketua IKN. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang hadir di sini, warga IKN Jogja, juga para tamu undangan, khususnya Pak Pendeta Hadian Tanwikara, teman-teman yang sudah membantu juga Mulmed, dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti acara ini di ruang Zoom, para alumni dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Kita sudah 2 tahun, hampir 2 tahun hidup dalam masa pandemi dengan berbagai macam kesulitan, ya kekhawatiran, ada banyak juga kedukaan, ketakutan. Tapi kita juga bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kita sudah melewati masa yang lebih sulit kemarin. Sekarang kita bersyukur boleh bisa melakukan ibadah kembali di gereja walaupun terbatas. Dan harapan kita ke depan kita bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan kita seperti biasa. Dan mari selalu yakin pada pertolongan Tuhan. Kita akan memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi, tapi dengan melihat bagaimana Tuhan sudah setia menyertai kita di masa yang lalu, kita boleh yakin bahwa ke depan ini Tuhan juga yang akan selalu menyertai kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir mendukung kegiatan IKN. Terima kasih juga untuk gereja yang sudah memberikan tempat kepada teman-teman multimedia. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua warga dan alumni yang sudah mendukung terlaksananya Natal kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yahobu. Baik, kita akan masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Saat teduh dimulai. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, karena merindukan pelantaran-pelantaran-Mu yang kudus. Hati kami merasakan sukacita yang besar, karena kasih-Mu tinggal bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam kami, Yahobu. Kita bersyukur bahwa tahun ini kita dapat merayakan Natal, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Dan sebagian besar mengikuti Natal ini secara daring dari tempat masing-masing. Setelah melewati masa pandemi yang berat, kita patut bersyukur karena keadaan sudah jauh lebih baik. Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita melewati tahun yang baru ini dengan baik. Mari kita bangkit berdiri lagi, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Talau Manune Ni Hakiriso. Talau Manune Ni Hakiriso. Soya dedada menome Yesu bagulirana di farogo gemala ikan. Ya duduk kembali. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus ada bersama saudara sekalian. Dan bersama saudara juga. Kita akan pujikan sekali lagi, hai dunia gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Marilah kita sejenak melihat ke belakang, melihat hari demi hari yang telah kita lalui. Apa yang sudah kita capai dari semua jerih lelah yang kita lakukan.
Apakah kita sudah berhasil membuat keluarga kita bahagia? Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan kita sebagai ucapan syukur atas kesempatan bekerja yang diberikan Tuhan? Apakah kita selalu berusaha membangun hubungan yang baik dengan sesama? Di dalam setiap usaha pasti ada kelemahan dan kegagalan. Mari kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, sambil memohon kekuatan dan pimpinannya, agar ke depan kita bisa berbuat lebih baik lagi. Dengan pujian bersama, Bila Ku Renung Dosaku. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dalam penyalaan lilin kami
panggilkan pengkhotbah, sekretaris IKN, pembina IKN, warna IKN, warga IKN, dan juga mahasiswa. Kepada Bapak Ibu yang dipanggilkan, silakan ke depan untuk menyalakan lilin. Dan sekalian untuk kita akan pujikan Bongino semua. Kembali ke tempat. Pembacaan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kalinya diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftar diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki,
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mereka dengar dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita memujikan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari saudara kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah. Dari dulu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak berubah. Dan biarlah firman Tuhan yang tidak berubah itu mengubahkan hidup kami. Karena firman yang kekal, yang berasal dari Sang Kekal. Firman yang akan membawa hidup kami bermakna. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk menyadari apa yang harus kami ubah dalam kehidupan kami. Firman-Mu menolong kami apa yang harus kami ubah karena tidak berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di masa raya Natal ini, bahkan di masa tahun yang baru. Biarlah kami mendengar firman-Mu, kami diperbarui oleh firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dalam perayaan Natal Ikatan Keluarga Nias sesuai dengan tema Natal PGI yang mengambil tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita membuka surat 1 Petrus pasalnya yang pertama. Surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 21 dan 22. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21 dan 22. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Natal dan Tahun Baru, saudara. Shalom bagi saudara semua. Saudara,
Merayakan Natal adalah sebuah perjalanan yang harus membawa kita merenung. Karena Natal merupakan perjalanan yang kita rayakan di akhir dan di penghujung tahun. Natal selalu membawa kita pada sebuah perenungan yang penting. Natal selalu menjadi sebuah semangat untuk perjalanan ke depan. Dan itulah Natal. Natal yang kemudian membawa kita juga menyongsong tahun yang baru. Sehingga seringkali orang menggabungkan antara ucapan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru. Saudara, sesuatu yang indah sekali. Dan kita bersyukur karena kita bisa merayakan Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini Natal di mana kita bisa bersama dan bertemu secara hybrid. Ada yang onsite tatap muka di sini, bahkan juga secara online. Saudara, kita diajak untuk merenungkan sebuah hal yang penting, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau kita bicara persaudaraan, maka saudara dan saya akan melihat hal yang paling mudah. Bukankah kasih persaudaraan itu sesuatu yang mudah, saudara? Satu bapak, satu ibu, maka otomatis kita berada dalam persaudaraan. Kalau kita bicara persaudaraan, maka kita bisa melihat punya banyak kesamaan. Satu bapak, satu ibu, satu suku, satu gereja. Maka kita akan melihat itulah persaudaraan. Tetapi saudara, kita diajak untuk melihat bagaimana kasih persaudaraan yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam melihat Kristus itu berbeda. Seperti saya katakan tadi, kalau kita bicara persaudaraan, maka ada sebuah kesamaan. Kesamaan-kesamaan yang kita miliki. Maka kita akan mengatakan bahwa kita satu saudara. Kita bersaudara. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam suratnya ketika dia mengatakan tentang kasih persaudaraan. Seolah-olah Rasul Petrus mau mengatakan bahwa persaudaraan itu bukan sesuatu yang otomatis. Otomatis karena satu bapak, otomatis karena satu ibu, otomatis karena satu suku, ikatan keluarga nias. Itu kan otomatis. Tetapi Rasul Petrus mengatakan tentang kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan itu sesuatu yang dibicarakan dengan sangat luar biasa, di mana kasih persaudaraan itu diusahakan, diupayakan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa yang dikatakan dan dituliskan Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus 1 ini. Apa yang dikatakan di ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristuslah engkau telah percaya kepada Allah. Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, Yesus Kristus. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, kita diajak untuk melihat tentang kasih persaudaraan yang dibicarakan oleh Rasul Petrus sebagai sebuah kasih yang diusahakan oleh Allah. Sesuatu yang tidak otomatis. Sesuatu yang merupakan
perjuangan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia yang tidak lagi menghidupi persaudaraan. Kasihnya dengan kepentingan-kepentingan, kasihnya untuk kepentingan yang terselubung. Sehingga ada banyak orang mengatakan, hati-hati. Kalau ada orang yang tiba-tiba begitu dekat dengan kita, hati-hati. Semua orang punya kepentingan. Saudara, inilah dunia. Dunia selalu berpikir, membawa saudara dan saya berpikir demikian ketika tiba-tiba ada orang yang begitu dekat. Dunia seringkali membawa kita untuk segera menyadari, hati-hati, setiap orang punya kepentingannya. Tetapi tidak demikian. Tidak demikian di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, yang mengenal Kristus, yang dijadikan oleh Kristus, percaya kepada Allah. Kasihnya itu diperjuangkan untuk benar-benar menghadirkan kasih persaudaraan. Apa yang dimaksud Rasul Petrus di sini? Kenapa dikatakan dengan sangat spesifik tentang kasih persaudaraan? Kenapa di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara dan saya dijadikan orang-orang yang memiliki kasih persaudaraan? Karena Rasul Petrus ingin mengatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara dan saya punya satu Bapa. Dan Yesus adalah anak yang sulung itu. Maka saudara dan saya, saudara dan semua orang di dalam Kristus, saudara dan saya adalah saudara. Kita di dalam Kristus menjadi saudara karena kita satu Bapa. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga. Maka ketika kita berkata Bapa kami, ketika Yesus berkata Bapa kami, Tuhan Yesus sedang bersama dengan yang lain dan sedang mengingatkan semua orang. Ketika dia berkata Bapa kami, dia sedang berdoa untuk semua orang yang bersama dengan dirinya, untuk diberkati bersama dengan dirinya. Itulah persaudaraan. Ada seorang Kristen saudara, dia baru menempati sebuah kompleks perumahan mewah. Dia baru saja pindah ke komplek perumahan itu, lalu tetangga-tetangga sekelilingnya mengatakan kepada dia, seorang yang baru ini, dia berkata, satu hari nanti akan ada orang, akan ada pemulung, akan ada seorang gelandangan yang datang ke rumahmu dan mengetuk pintu rumahmu. Dan dia selalu mengetuk pintu rumah kami. Hari ini di rumahku, besok di rumah yang lain, dan besok di rumah yang lain lagi. Dia akan mengetuk pintu rumah kita semua. Setiap hari berganti rumah. Dan kami di komplek perumahan ini, kami sepakat untuk memberi dia makan. Orang baru yang tinggal di komplek perumahan ini mendapat informasi itu, lalu dia berkata, oke, kami juga akan melakukan sama seperti saudara. Kalau pemulung itu, gelandangan itu datang ke rumah kami dan mengetuk pintu rumah kami akan beri makan. Singkat cerita, giliran gelandangan itu mengetuk pintu rumah orang baru di komplek perumahan itu. Gelandangan itu mengetuk pintu rumah, lalu dibukakan oleh pemilik rumah itu. Dan tiba-tiba pemilik rumah itu sadar dan ingat, oh ini pemulung yang dimaksudkan. Oh ini gelandangan yang dimaksudkan, yang akan mengetuk pintu rumahku.
dan aku akan memberi dia makan. Lalu orang ini, seorang Kristen, dia berkata kepada gelandangan ini, lewat pintu belakang. Tolong Bapak lewat pintu belakang, saya akan beri makan Bapak lewat pintu belakang. Lalu gelandangan itu bingung, biasanya dia langsung terima makanan dari rumah yang lain. Tidak harus berputar lewat pintu belakang, biasanya dari pintu depan dia langsung terima dan dia pergi. Tapi rumah ini berbeda, dia harus lewat pintu belakang. Dia berputar ke pintu belakang. Lalu diberi makan. Sebelum diberikan makan oleh pemilik rumah berkata, mari kita berdoa dulu. Anda tidak boleh makan begitu saja. Anda tidak boleh terima makanan ini begitu saja. Mari kita berdoa. Dinasehati oleh orang Kristen ini. Lalu orang ini mulai berdoa. Ikuti suara saya, ikuti perkataan saya. Gelandangan itu bingung. Enggak, biasanya dia disuruh berdoa. Biasanya cuma diberi makan langsung pergi. Ikuti ucapan saya. Gelandangan itu cuma manggut-manggut. Menganggukkan kepalanya. Lalu pemilik rumah ini mulai berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Gelandangan itu berkata, Bapa Anda yang ada di surga. Buka mata dia. Dia buka mata pemilik rumah itu. Bukan Bapak Anda, Bapak kami. Gelandangan itu manggut-manggut. Mari kita ulangi lagi doanya. Pemilik rumah itu berdoa, Bapak kami yang ada di surga. Pemulung itu lama. Bapak Anda yang ada di surga. Kata dia. Lalu marahlah pemilik rumah ini. Kenapa Anda selalu berkata Bapak Anda? Saya berkata Bapak kami. Lalu gelandangan itu berkata, bukan Bapak kami, bukan Bapakku, cuman Bapakmu. Kalau itu Bapak kami, kenapa aku harus lewat pintu belakang dan kamu malu memberikan makan kepadaku lewat pintu depan? Kalau itu Bapak kami, Bapak kita, kenapa engkau meminta aku untuk lewat pintu belakang dan engkau malu memberikan makanan ini lewat pintu depan? Kalau engkau berkata, Bapak kami, seharusnya engkau tidak malu tentang aku. Ini sebuah cerita. Tetapi cerita ini menyadarkan saudara dan saya, betapa sering kita berkata, Bapa kami. Tetapi kita tidak menghidupi persaudaraan. Kita berkata bahwa Bapa kita satu. Bapa yang kita kenal, Bapa yang diperkenalkan oleh Sang Anak, Sang Kristus, Anak Tunggal Allah itu adalah Bapa kami, Bapa kita. Tetapi kita tidak menghidupi kasih persaudaraan. Kita diingatkan bahwa di dalam masa raya Natal ini saudara dan saya diingatkan tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus itu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita adalah satu Bapa. Dan itu sebuah pesan Natal yang sangat penting dalam teks Injil Yohanes pasal 1. Ia yang diperanakkan bukan dari darah, ia yang diperanakkan bukan dari keinginan laki-laki, Injil Yohanes pasal 1. Tetapi ia yang berasal dari Allah. Saudara, kenapa Yesus disebut anak Allah? Kenapa Yesus disebut anak Allah di dalam teks dan teologi kita? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia berasal dari Allah. Sama seperti saudara. Saudara semua di sini disebut anak Nias. Betul ya? Tapi ketika saudara disebut anak Nias, apakah saudara keluar dari tanah Nias? Kan tidak. Anda tetap dilahirkan oleh seorang ibu. Tetapi Anda berasal dari Nias. Ketika Anda sekarang berada di Jogja, Anda disebut anak Nias. Karena Anda berasal dari Nias.
Demikianlah Yesus. Demikianlah saudara dan saya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menjadi anak-anak yang berasal dari Allah. Karena Yesus Kristus sang anak tunggal Allah itu. Anak sulung itu. Roma 8:29 juga mengatakan hal yang sama. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung itu. Saudara dan saya seringkali cuma baca ayat 28. Segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Anda seringkali baca cuma ayat 28. Lupa ayat 29. Kalau Anda sedang putus cinta, Anda cuma baca ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Anda lupa. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan saudara dan saya serupa dengan Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita diajak untuk merenungkan hal yang penting di dalam peristiwa Natal tahun ini. Di mana cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saudara dan saya diingatkan bahwa kita mesti membawa kesadaran di dalam kasih kita kepada semua orang. Bahwa Allah itu mengasihi dunia ini. Sang Bapa itu memberikan anaknya untuk dunia ini. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen yang menjadi sempit. Lalu ribut. Kita ini keturunan Ishak, yang sana keturunan Ismail. Sempit sekali. Kita menghilangkan persaudaraan kita. Yang kita persoalkan adalah Ishak dan Ismail. Kayak begitu ya? Bukan saudara, orang Kristen di yang lain kan. Inilah persoalan kita. Saudara, saya diingatkan dalam peristiwa Natal ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Allah itu memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia ini. Maka saudara dan saya dan semua orang yang ada di luar sana harus menghidupi kasih persaudaraan. Jangan lagi dibelenggu. Jangan lagi dibelenggu dengan persoalan kesamaan yang sangat sempit. Tetapi kasih persaudaraan yang dibicarakan Rasul Petrus di sini untuk membawa saudara dan saya melihat semua orang dikasihi oleh Allah. Semua orang diberikan anugerah di dalam Yesus Kristus oleh Allah. Inilah pijakan kasih persaudaraan yang tidak boleh kita hilangkan dalam hidup beriman kita. Di dalam kita merayakan Natal. Dan itu perjuangan. Kasih persaudaraan yang dibicarakan Rasul Petrus mengingatkan kita. Yang pertama tadi saya katakan, mengingatkan kita bahwa kita satu Bapa. Allah yang satu itu memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung untuk mengasihi dunia. Yang kedua, kasih persaudaraan itu sesuatu yang diperjuangkan oleh Allah. Kalau Allah memperjuangkan kasih persaudaraan, maka saudara dan saya juga harus memperjuangkan kasih persaudaraan. Allah sendiri memperjuangkan kasih persaudaraan itu di tengah dunia ini. Maka kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan Allah. Kita mesti memperjuangkan apa yang diperjuangkan Allah. Kita mesti mencintai apa yang dicintai Allah. Di sanalah kita mengerti dan memahami makna Natal tahun ini. Bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jangan mau dibelenggu. Jangan mau dibelenggu dan kemudian Natal menjadi milik kita. Natal tidak menjadi milik dunia. Natal sejak pertama, Natal yang dikerjakan oleh Allah. Natal itu adalah milik dunia. Tetapi gereja, Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya, seringkali mengkerdilkan Natal. Natal menjadi milik kita.
dan bukan menjadi milik dunia. Natal pertama diberikan Allah untuk dunia. Dan itulah keindahan Natal, saudara. Tetapi berapa banyak, saudara, gereja-gereja, kekristenan, kehidupan saudara dan saya, kehidupan kekristenan kita perlu otokritik pada diri kita. Natal kita miliki sendiri. Natal kita belenggu menjadi milik kita dan bukan milik dunia. Natal kita rayakan sendiri, bukan kita bawa untuk dirayakan bersama di tengah dunia. Itulah persoalan kita. Dan itulah tema yang penting di tahun ini. Bagaimana cinta kasih Kristus Natal itu menggerakkan persaudaraan. Marilah kita keluar dari belenggu-belenggu yang membuat Natal tidak menghadirkan persaudaraan di tengah dunia. Sukacita kita seringkali menjadi sukacita yang salah. Sukacita Natal kita kemudian menjadi keliru. Karena sukacita kita itu menjadi sukacita kita sendiri. Aku Natalan, aku merayakan Natal, Yesus lahir bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia lahir untuk dunia. Dia bangkit, dia mati untuk dunia. Dia bangkit untuk dunia. Dia naik ke surga untuk dunia ini. Saudara, ini sesuatu yang indah. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kita seringkali menjadi seperti gajah sirkus. Ada seekor anak gajah sirkus dilatih oleh pelatih sirkus. Sejak anak gajah itu masih kecil. Namanya anak gajah ya pasti kecil ya. Anak gajah sirkus itu diikat dengan rantai besi yang kecil. Tetapi ketika dia masih kecil, dia mencoba untuk memutuskan tali itu dari kakinya. Dan anak gajah itu gak mampu. Sampai kemudian gajah itu menjadi gajah dewasa, gajah yang besar. Dengan kekuatan yang 4 kali lipat, 5 kali lipat dibandingkan seekor anak gajah. Tali rantai yang membelenggu kakinya tidak pernah diganti. Tetapi apa yang dilakukan gajah itu? Gajah itu tetap punya pemikiran bahwa dia tidak bisa memutuskan rantai yang kecil yang ada di kakinya. Padahal dia sudah menjadi gajah yang besar. Gajah yang punya kekuatan luar biasa. Seringkali kekristenan kita juga begitu. Bapak, Ibu dan saya, saudara dan saya seringkali seperti gajah sirkus ini. Yang dibelenggu dengan rantai yang kecil. Dan ketika kita punya kekuatan yang luar biasa, kita sudah tidak mau lagi memutuskan persoalan itu. Memutuskan belenggu itu. Padahal kita punya kekuatan untuk memutuskannya. Kita diajak untuk merayakan Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kita diajak untuk menghadirkan persaudaraan. Kita membawa Natal kepada dunia. Selesai Natal ini, semangat Natal yang kita miliki dalam ibadah kali ini, biarlah tidak hanya berhenti di sini. Tetapi kita bawa semangat persaudaraan ini kepada dunia, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara studi. Anda punya kesempatan untuk menghadirkan persaudaraan, karena Kristus mengajar saudara dan saya menghadirkan persaudaraan di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita renungkan Natal dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Natal mengingatkan kami tentang persaudaraan.
Natal diberikan oleh Allah pada dunia. Natal diberikan kepada dunia untuk mengingatkan bahwa kami punya Bapa yang kami kenal melalui Sang Anak. Tuhan, mampukan kami melihat semua orang, bahkan orang yang berbeda dengan kami, untuk kami kasihi dalam kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merayakan Natal dalam ikatan keluarga Nias, kami keluarga, melalui keluarga kami ini, melalui keluarga Nias ini, kami juga menghadirkan kasih persaudaraan kepada semua orang di luar sana. Kami percaya Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang memampukan kami untuk menghadirkan kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami sore ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Juru selamat dunia datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Setiap dosa manusia, Natal adalah kisah kasih yang
kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita akan masuk dalam persembahan. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk berbagi agar berkat Tuhan dapat kita nikmati bersama dengan sesama, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Untuk mengumpulkan persembahan nanti memulai dari sayap kiri dan kanan, melalui jalan tengah di belakang, lalu ke depan dan memasukkan persembahan di kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Kita akan mau pujikan Yesus Mange. Doa syafaat sekaligus untuk doa persembahan kepada pengkhotbah, kepada beliau kami persembahkan.
Mari saudara kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mencukupkan kami, sehingga kami bisa berbagi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengajar kami untuk mempersembahkan kehidupan kami. Kami terus belajar bagaimana kami memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kami boleh membangun cinta kasih dengan persembahan-persembahan kami yang hidup. Kami boleh menyatakan cinta kasih kami kepada lebih banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan dan ibadah saat ini. Kami anak-anak-Mu yang ada di Jogja, Ikatan Keluarga Nias, kami yang studi, bahkan orang tua kami yang mendampingi kami di kota ini. Semua itu karena kasih Tuhan, karena semua itu kebaikan dan rahmat Tuhan bagi kami. Kami punya saudara di dalam Tuhan. Kami punya saudara yang menguatkan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami terus hidup dalam persaudaraan. Bahkan di tengah-tengah dunia ini, kami berjuang untuk menghadirkan kasih persaudaraan. Tuhan, berkatilah setiap kami dalam studi kami di kota ini. Berkatilah orang tua kami yang mendampingi kami di kota ini. Berkati juga orang tua setiap kami yang ada di kota Nias. Tuhan, berkati mereka semua. Tuhan, menjagai orang tua kami yang jauh dari kami. Kami percaya Tuhan menghadirkan orang-orang di sekeliling kami menjadi saudara yang memampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi orang yang mandiri, menjadi orang-orang yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk saudara kami di dalam situasi pandemi. Tuhan, berkatilah kami supaya kami boleh mendukung upaya pemerintah di tengah situasi pandemi. Kami juga berdoa untuk saudara kami di daerah-daerah bencana. Kami mohon kasih-Mu. Kami mohon biarlah kami boleh menjadi bagian kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kami dalam penderitaan. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami menyerahkan Ikatan Keluarga Nias di kota Jogja. Biarlah kami terus bersama melayani dan hidup dalam kasih persaudaraan. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Langsung dengan pengutusan dan berkat kepada hambanya. Dengan tetap berdiri saudara, kita masuki pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sukacita dan pengharapan, karena Allah tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Dia yang akan menyertai kita memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Biarlah cinta kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran saudara, menggerakkan saudara untuk hidup di dalam persaudaraan satu sama lain, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semua Bapak Ibu masih tetap kuat untuk tetap berdiri. Biar kita bersama-sama pujikan Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar indian bala sorga gembira mendengar. Oh, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung,
lain menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kata sambutan penasehat. Kepada Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Masih semangat ini? Masih ada sukacita? Ya, harus semangat ini karena sebentar lagi kita akan undian untuk mendapatkan kado Natal dari panitia. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, mari kita mendengarkan bersama-sama dulu pesan-pesan Natal yang disampaikan oleh warga IKN, yang disampaikan oleh Pak Zen Dahi. Kepada Pak Zen kami persilakan. Wa'awai tafefu Yahobu. Jadi sebelumnya terima kasih untuk panitia yang sudah meminta kami mewakili seluruh jemaat untuk menyampaikan pesan. Kami di Jogja ini tinggal di Wonosari, di Gunung Kidul, Arau dan Bagunung. Jadi kalau saudara adik-adik yang belum pernah ke pantai ke arah sana, nanti kontak kami tunjukkan jalannya. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Ibu Ketua IKN, dan yang kami hormati pengurus. Kami berterima kasih sekali, khususnya sukacita kami, sukacita seluruh jemaat, bisa menikmati perayaan Natal pada tahun ini, pada hari ini. Memang kemarin waktu dibuka kuota 50, sepertinya ini 50, Hana Harumani saya dana 50 kan. Jadi gerejanya GKJ besar, katanya GKJ-nya besar, bisa muat lebih. Tiba-tiba naik kuotanya jadi 75, ya kita bersyukur ya, jadi artinya bisa bertatap muka, bertemu di sini dengan sukacita. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Ketua, dan semua saudara-saudara yang sudah berjeri lelah sehingga Natal kita hari ini bisa terselenggara. Jadi sekali lagi pesan kami, kesan kami bahwa walaupun kami baru bergabung dengan IKN di Jogja ini, tapi kami bersyukur bahwa ibadah ini menolong kami untuk semakin melihat bahwa walaupun kita perantau dari Niasana, kita tetap ingat bahwa kita satu tubuh Kristus. Jadi terima kasih untuk Ibu Ketua yang senantiasa ingatkan kita di grup bahwa kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang satu sama yang lain. Sehingga walaupun kami di Wonosari, kami terus mendoakan untuk adik-adik yang sedang kuliah, sukses selalu di tahun ini, yang lagi susun skripsi, yang sedang PPL juga sukses selalu walaupun di masa pandemik ini, yang baru-baru diterima, yang baru masuk, semangat bahwa saudara bisa menyelesaikan studi saudara dan berhasil untuk meraih cita-cita saudara. Bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, semangat dan ingatlah bahwa seperti tadi khotbah Bapak Pendeta, kita saling menolong satu dan yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita sepanjang tahun 2022 ini. Demikian pesan dan kesan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Yahowu. Terima kasih atas pesan-pesan Natal dari Pak Zen Dahi. Nah, sekarang kita saksikan tarian dari teman-teman yang telah dipersiapkan. Ya, kami persilakan. Oh ya, nggak jadi. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, sekarang kita udah di akhir acara ini ya. Maka kita sebelum kata penutup, kita melakukan undian Natal biar ada nanti kenang-kenangan dari panitia kepada Bapak Ibu, teman-teman yang berhasil mendapatkan kado Natal tersebut. Kami minta kesediaan Pak Pendeta Pengkhotbah untuk mencabut 5 nomor undian.
Kami harapkan kepada semua Bapak Ibu yang hadir, tolong dilihat ya nomornya di balik lilin tadi. Ada? Ya, oke. Nomor urut pertama, nomor 39. 39. Ada? 39. Oh ya, mantap. Mana nomornya? Iya, silakan diambil satu undian Natalnya. Oke, kita lanjut. Pilih sendiri ya. Sekarang nomor 03. 03. Ya. Benar? 03? Ya, silakan diambil satu undiannya. Selanjutnya nomor urut 45. 45 ada? Enggak ada? Ya, enggak ada? Oke. Oke, selanjutnya langsung saja ya, biar tidak lama-lama. Nomor 12. Ya, selamat. Oke, mantap. Oke, ini nomor 5 ya ini ya. Nomor 13. Ada? 13. Mana nomornya? Iya. Silakan diambil satu. Sekarang saya minta kesediaan Ibu Ketua untuk mengambil nomor 5 lagi. Iya. Wal mana? Wal. Duduk. Ya baik, kita lanjut. Mau disebutkan nomor berapa ini Bapak Ibu? Sekarang nomor urut 26. Ya, silakan diambil satu. Itu boleh juga tempat airnya. Silakan dipilih. Bebas. Iya, cuma satu. Oke. Kita lanjut. Sekarang nomor 21. Ada 21? Ya, silakan diambil nomor. Selanjutnya nomor 56. Ada? Ya, silakan diambil. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Nomor urut selanjutnya 60. Ya, silakan diambil. Berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Nomor 01 yang paling pertama hadir tadi nih, siapa? 01. Ada? Kosong satu. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya
nomor 46. 46. Oke, silakan diambil. Oke, kita lanjut ya. Nomor urut 11, 11. 11 ada? Ya, selamat kepada Frater. Silakan dipilih Frater. Ya, mantap. Itu disponsori oleh Ketua IKN. Oke, kita lanjut nomor urut 28. 28. Oke, silakan Adek Gian. Silakan diambil hadiahnya. Tepuk tangan. Diambil satu hadiahnya. Baik, kita lanjut nomor urut 02. Ada 02? Ya, selamat. Berarti tertinggal satu lagi nih Bapak Ibu. Nomor urut terakhir ini ya. Perhatikan baik-baik ya. 40. 40. Ada? Ya, silakan. Inilah dia pemenang yang terakhir kita undian Natal IKN 2021. Baik Bapak Ibu, setelah selesai undian Natal kita, sekarang kami persilakan Frater untuk memberikan kata penutup. Pada Frater dipersilakan. Pak Pendeta, Ketua IKN, dan pengurus IKN, kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah menyiapkan acara kita pada malam hari ini, dan seluruh warga IKN maupun alumni IKN dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan kita semua dalam perayaan Natal IKN tahun 2021 yang kita laksanakan pada awal tahun 2022 ini. Saya percaya Natal IKN pada tahun ini semakin mempererat persaudaraan kita satu sama lain, dan hendaknya seperti dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, persaudaraan kita melampaui batas, bukan hanya di lingkungan IKN tetapi kepada dunia dimanapun kita berada. Terima kasih untuk kita semua, kepada adik-adik mahasiswa yang sudah meninggalkan kuliahnya dan terlibat dalam pelaksanaan Natal IKN ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia Pak Taos yang juga sudah menyelenggarakan ini. Terima kasih banyak. Demikian acara kita pada malam hari ini, dan semoga dalam perjalanan pulang kita boleh tiba dengan selamat dan bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salam Yahowu. Baik, terima kasih Frater atas kata penutupnya. Karena acara kita hari ini telah selesai, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir meluangkan waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di acara IKN berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada sedikit pengumuman. Kami harapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman untuk menunggu sebentar karena konsumsi masih dalam perjalanan, sehingga
kami harapkan kalau ada teman-teman warga yang ingin menyumbangkan 1, 2 lagu, kami persilakan. Apakah ada? Kami persilakan. Apakah ada? Ayo. Lagu-lagu Nias juga boleh untuk menghibur kita pada sore hari ini. Mau? Ayo. Siapa? Jangan malu-malu. Apakah ada Bapak Ibu? Karena kalau kita melaksanakan mainan juga tidak memungkinkan karena tempat kurang. Apakah ada? David? Ayo, siapa? Atau sambil menunggu Bapak Ibu boleh foto di belakang sana di foto booth juga. Kami persilakan untuk diabadikan sebagai kenang-kenangan di acara Natal IKN 2021 ini. Kalau mau Bapak Ibu foto di belakang, di foto booth yang telah disediakan panitia. Selamat Hari Natal semuanya. Oh baik, ternyata makanan kita udah datang, jadi Bapak Ibu boleh mengambilnya di belakang. Bisa langsung dikonsumsi. Kami persilakan. Ada di pintu keluar di depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. We wish you